Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Waalaikumsalam dan salam warahmatullahi sejahtera wabarakatuh. untuk kita semua. Selamat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ya senang sekali ya saya diberikan kesempatan lagi nih oleh manajemen Rumah Sakit Bunda Alia buat sharing dan diskusi dengan Oma, Opa, dan pemeriksa sekalian yang hadir di webinar sore ini. Terima kasih dan salam hangat juga saya aturkan kepada Pak Nofri, Mbak Ami, sebagai perwakilan dari Rumah Sakit Bunda Alia dan Dr. Faru Rozi dari Pergeri yang juga sudah memberikan sambutan di webinar ini tadi. Nah, sebelumnya sebagai informasi materi hari ini adalah kerjasama Rumah Sakit Bunda Alia, Pergeri, dan Perki Depok dalam rangkaian peringatan Hari Jantung Sedunia yang jatuh pada 29 September 2021. Ya, webinar kali ini kita akan bincang-bincang santai aja ya ini ya, seputar kesehatan jantung untuk kelompok usia senior. Saya buka sedikit dengan materi ya, karena mungkin kita akan lebih enak kalau diskusi dan tanya jawab nantinya dengan peserta webinar. Oke, slide ini benar-benar ya. Nah, kita ngomongin lansia nih ya. Kira-kira usia berapakah yang mulai digolongkan sebagai lanjut usia? Ternyata seorang dikatakan masuk dalam golongan lanjut usia ketika sudah berumur 65 tahun ke atas. Cuman saya ragu juga nih. Saya tadi waktu senam yang begini-begini tuh kayaknya saya sudah mulai Alzheimer juga nih kayaknya. Iya, agak susah ya dok ya. Senapnya tuh. Agak susah ya. Baik ya. Jadi tapi balik lagi ya, lansia itu bukan suatu penyakit, namun merupakan tahap lanjut dari suatu proses kehidupan yang ditandai dengan penurunan kemampuan tubuh untuk beradaptasi dengan stres lingkungan. Nah, tentunya penggolongan ini itu tidak ditujukan untuk menganggap seorang tersebut sudah tidak produktif lagi atau dianggap lemah dan sebagainya, ya. Bahkan orang nomor 1 di beberapa negara ternyata masuk pada golongan lansia ya, Oma, Opa, para peserta sekalian, dan dianggap masih sangat kompeten untuk menjalankan tugas-tugasnya seperti Perdana Menteri Malaysia, Pak Mahathir Mohamad, kemudian Raul Castro, kayak Presiden Kuba, ya, Kaisar Jepang Akihito, Ratu Elizabeth II, dan masih banyak yang lain. Nah, penggolongan lanjut usia ini dimaksudkan agar seseorang di atas usia 65 tahun itu mendapat perhatian ya terkait dengan kesehatan dan risiko penyakit yang mungkin diderita karena faktor degeneratif atau faktor penuaannya. Jadi memang nggak bisa kita pungkiri setiap orang diciptakan itu tidak akan pernah abadi. Manusia tumbuh dan menua itu sudah merupakan kadar ilahi. Nah, contoh yang paling mudah terlihat dari penuaan ya pengeriputan kulit, gangguan pendengaran, rambut mulai memutih, gangguan sendi karena pengapuran, tekanan darah tinggi, dan lain sebagainya. Slide. Mati. Nah, kali ini kita akan bahas terkait risiko penyakit apa saja yang mungkin diderita seorang lansia karena faktor penuaan tadi, khususnya di bagian organ jantung. Nah, ini merupakan sebagian dari jenis penyakit jantung yang mungkin akan atau sedang diderita seorang usia di atas 65 tahun. Mungkin ya, belum pasti. Moga-moga sih kita nggak ada ya. Antara lain apa aja? Penyakit jantung koroner, gangguan irama jantung atau aritmia, penyakit jantung bawaan lahir, penyakit jantung katup, gagal jantung, ya. Ada beberapa. Nah, kita akan bahas satu persatu. Slide. Nah, yang pertama ini penyakit jantung koroner. Ya, nah dari penelitian ternyata penyakit jantung koroner itu menjadi penyakit utama yang paling sering diderita kelompok lansia. Oke, terus ada pertanyaan, dok, koroner itu apa sih dok sebenarnya? Nah, kita bisa lihat di gambar ini ya. Koroner itu adalah nama pembuluh darah. Ya, pembuluh darah yang memberi makan dan oksigen untuk otot jantung. Jadi setiap organ di tubuh kita itu punya pembuluh darahnya sendiri. Tugasnya untuk mendistribusikan darah yang mengandung nutrisi dan oksigen ke sel-sel yang menjadi tanggung jawabnya. Nah, khusus untuk sel-sel jantung yang bertanggung jawab memberi makanan dan oksigen namanya pembuluh darah koroner. Ya, jadi koroner itu nama pembuluh darah jantung. Nah, pada usia tua terjadi yang namanya proses penurunan kualitas pembuluh darah akibat penuaan. Ya, diantaranya yang paling berperan adalah hilangnya elastisitas pembuluh darah dan rusaknya lapisan pelindung bagian dalam pembuluh darah jantung. Nah, hal ini menjadi
membuat seseorang lansia itu rentan mengalami masalah berupa penyempitan di pembuluh darah koronernya. Nah, gangguan tersebut tentunya tidak serta-merta terjadi ya. Jadi nggak tiba-tiba aja orang punya penyakit jantung koroner, melainkan melalui proses dan waktu yang cukup lama. Dan biasanya pada kondisi yang belum terlalu parah tidak akan menimbulkan gejala. Ya, slide. Yes, ini dia. Mulanya belum ya. Balik lagi yang ke belakang. Nah, ini dia. Mulanya pembuluh darah itu normal. Namun, seiring berjalannya usia dan akibat adanya faktor penyakit komorbid seperti tekanan darah tinggi, diabetes, dan lain-lain, terjadilah kerusakan pada lapisan dalam pembuluh darah dan menyebabkan kolesterol jahat mulai masuk dan bersembunyi di dalam lapisan pembuluh darah. Slide. Nah, itu ya yang kuning-kuning itu ya, itu kondisi itu kalau terjadi terus-menerus akan menyebabkan terbentuknya plak. Yang kuning itu plak, kita sebut plak aterosklerosis. Ini di dalam pembuluh darah ya. Nah, plak ini kita ibaratkan kayak bisul yang berisi lemak-lemak yang nantinya akan membuat lubang pembuluh darah semakin menyempit. Slide. Nah, tuh semakin sempit ya lubangnya gara-gara penimbunan dari lemak-lemak tadi. Nah, tentunya diameter pembuluh darah yang semakin kecil tadi akan menyebabkan aliran darah terganggu dan kebutuhan nutrisi serta oksigen otot jantung tidak dapat tersuplai dengan baik. Slide. Nah, ini nanti ada satu peristiwa di mana plak aterosklerosis tadi dindingnya pecah dan menyebabkan teraktivasinya sistem pembekuan darah sehingga menyebabkan penyumbatan total di pembuluh darah jantung dan terhentinya asupan oksigen dan nutrisi untuk sel-sel jantung secara total. Nah, peristiwa ini akan menyebabkan kematian sel-sel otot jantung tersebut dan dinamakan sebagai serangan jantung. Nah, adapun gejalanya biasanya diawali kalau serangan jantung itu nyeri dada, rasanya seperti tertindih atau tertimpa beban berat atau seperti ditusuk, dan biasanya menjalar ke lengan kiri, tembus ke punggung atau ke leher, dan terjadinya itu tidak dalam beberapa detik saja, cuman nyut sekali terus hilang, bukan ya, tapi bisa bertahan sampai 20-30 menit dengan biasanya sih disertai keringat dingin, rasa ingin mual dan muntah. Nah, durasi, intensitas, dan frekuensinya semakin lama semakin sering atau semakin berat. Tapi nggak semua orang penyakit jantung gejalanya begitu ya. Ternyata pada wanita dan penderita diabetes gejalanya bisa tidak spesifik seperti yang saya sebutkan tadi. Misalnya hanya merasakan gampang capek aja atau bahkan cuma sesak nafas aja tanpa ada rasa nyeri dada. Namun sesak nafasnya itu biasanya disertai dengan keringat dingin. Nah, hati-hati ya. Jadi kuncinya di situ. Jadi tidak selalu nyeri dada, tidak selalu ada yang seperti saya sampaikan tadi, tapi keluhannya bisa cuma sesak nafas, ya gampang capek, tapi selalu disertai keringat dingin setiap kali muncul keluhan itu. Ya, baik. Nah, terus ada pertanyaan nih, Dok, saya selama ini nggak ada gejala. Apakah mungkin saya menderita penyakit jantung? Ya, jawabannya bisa jadi ya, walaupun nggak ada gejala di atas yang saya sebutkan tadi, baik pada yang tipikal angina atau yang pada wanita atau diabetes tadi, nggak ada apa-apa, ternyata tetap bisa terjadi. Jadi bisa jadi plak aterosklerosis atau cikal bakal serangan jantung itu sudah mulai terbentuk di pembuluh darah jantung Anda. Ya. Nah, tentunya ini harus jadi perhatian ya pada orang-orang yang memang memiliki faktor risiko penyakit jantung koroner, misalnya sudah punya penyakit darah tinggi dari sekarang, ada riwayat diabetes, seorang perokok aktif maupun pasif ya. Kemudian kolesterolnya tinggi untuk laki-laki usia di atas 45 tahun dan untuk perempuan di atas 55 tahun atau pada orang-orang yang memang di keluarganya sudah ada riwayat keturunan meninggal mendadak di usia muda. Nah, oleh sebab itu, untuk seorang laki-laki punya laki-laki usia di atas 45 atau perempuan di atas 55 tahun yang punya gejala, punya faktor risiko atau tidak punya sama sekali, sebaiknya setidaknya sekali waktu
memeriksakan diri dan screening untuk melihat kondisi pembuluh darah koronernya. Karena serangan jantung itu tidak pernah memberikan aba-aba kapan dia akan datang, dan kadang-kadang bahkan tidak ada gejala yang mengawalinya, ya. Bahkan pada orang yang merasa atau tampak sehat dan bugar gitu, tidak ada yang bisa menjamin bahwa pembuluh darah jantungnya bersih dari plak aterosklerosis tadi. Ya, nah nanti pemeriksaan pembuluh darah koroner ini apa aja dok? Ya, banyak sekali. Jadi dimulai dengan wawancara biasanya sama dokter jantung, kemudian nanti di screening awal seperti dilakukan rekam jantung, kemudian nanti kalau perlu dilakukan beberapa tes tambahan seperti treadmill test, CT scan kardiak, atau jika perlu sampai dengan kateterisasi jantung. Nah, nanti pemilihan mana yang sesuai untuk Anda akan didiskusikan nanti dengan dokter jantungnya. Ya, slide. Ayo. Nah, yang kedua nih. Jadi ternyata penyakit jantung itu tidak cuma penyakit jantung koroner ya. Ada nih beberapa penyakit jantung. Ini yang kedua. Yang kedua namanya aritmia. Aritmia itu disebut bahasa awamnya gangguan irama jantung. Nah, gangguan irama jantung juga menjadi momok ya pada lansia. Namun biasanya ini berhubungan dengan penyakit yang sudah diderita sebelumnya, seperti memang sudah punya tekanan darah tinggi yang kronis, sudah punya penyakit jantung koroner, penyakit jantung katup yang karena sudah terlalu lama serta tidak terkontrol dengan baik akhirnya berkomplikasi menjadi aritmia. Nah, adapun aritmia ini bisa gejalanya tuh seperti berdebar-debar ya, disertai dengan rasa lemas, mau pingsan sampai dengan pingsan, dan munculnya keringat dingin saat keluhan berdebar tersebut terjadi. Nah, resiko yang paling bahaya dari aritmia itu bisa sampai pada kematian jantung mendadak dan stroke. Slide. Nah, seperti terlihat ini merupakan rekaman EKG irama jantung yang normal tuh ya, yang sebelah kiri. Nah, ada gelombang P, QRS, T, dan jaraknya itu sangat reguler ya, dari runcing-runcingnya itu jaraknya reguler. Tentunya diagnosis aritmia ini tidak bisa ditegakkan hanya dengan pemeriksaan dengan mata saja ya, jadi memang diperlukan pemeriksaan klinis dan screening rekam jantung atau EKG. Nah, untuk yang di sebelah kanan itu terlihat ya bedanya kalau yang rekam jantung abnormal itu ada gangguan keteraturan. Di situ terlihat yang pertama paling atas itu sinus aritmia. Jadi tidak sama antara runcing-runcing yang depan dengan yang belakang tuh ada jarak yang tidak sesuai gitu ya. Nah, yang kedua itu ada phase atau ventricular extrasystole. Kemudian ada atrial fibrilasi dan flutter. Ini gelombang-gelombang yang mungkin nanti akan ditemukan oleh dokter jantungnya ketika seorang mengalami keluhan berdebar seperti yang saya sampaikan tadi. Nah, nanti dokternya akan menentukan jenis kelainan irama jantungnya dan pengobatan yang tepat untuk mencegah kematian jantung mendadak dan stroke. Slide. Nah, yang ketiga ini ada penyakit jantung bawaan lahir. Slide. 3 kali slide. Oke, nah, cukup. Oke, kelewatan. Ini ya, ini penyakit jantung bawaan lahir. Ini merupakan suatu kelainan anatomikal jantung. Jadi struktur jantungnya ada kelainan. Biasanya disebut dengan jantung bocor atau cacat jantung bawaan lahir. Nah, kebanyakan penderita itu biasanya memang nggak sempat ya melalui fase dewasa dan akhirnya meninggal di usia dini. Namun demikian, pada beberapa penyakit jantung bawaan yang ukuran bocornya sangat kecil sekali, itu biasanya mampu hidup sampai dewasa dan beberapa bahkan bisa mencapai usia lanjut. Nah, pada usia lanjut tentunya sudah banyak terjadi gangguan ya pada fungsi jantungnya akibat bocor kecil yang terjadi tadi. Nah, kondisi ini pada saat lansia kemungkinan besar sudah bergejala. Ya, gejala yang paling sering adalah mudah lelah atau jari-jarinya seperti stick drum tuh yang terlihat di paling kanan ya, atau terlihat di gambar itu kayak di yang disebut itu clubbing finger ya. Nah, jadi kayak buat stick buat menabuh drum gitu ya. Ujungnya tuh gede-gede gitu ya.
Nah, diperlukan pemeriksaan yang lengkap untuk menentukan kelainan bawaan lahir jenis apa yang diderita dengan serangkaian pemeriksaan oleh dokter jantung. Misalnya nanti dilakukan foto rongsen dada, USG jantung, atau ekokardiografi. Nah, seperti terlihat di gambar juga, jantung bocor ini disebabkan karena saat pembentukan organ di dalam kandungan itu terjadinya nggak sempurna, ya, sehingga meninggalkan defek atau lubang di dinding otot sekat jantung. Nah, lubang ini membuat darah bersih dan darah kotor bercampur dan membuat kerja jantung jadi lebih berat dari normal. Yang sebelah kiri itu namanya ASD atau atrial septal defect. Nah, lubangnya itu atau defeknya itu terjadi di sekat pemisah kedua atrium, dan yang kanan itu, yang tengah ya, itu VSD atau ventricular septal defect. Nah, lubangnya terdapat di sekat pemisah kedua bilik jantung atau ventricle jantung. Nah, itu bedain ya sama yang normal. Kalau antara darah yang bersih, yang merah, dan yang kotor, yang biru itu tidak bergabung. Nah, selalu ada dinding pemisah ruangannya. Namun pada kelainan jantung bawaan lahir itu terjadi pencampuran darah bersih dan darah kotor. Tuh lihat ada yang merah-merah menuju ke arah biru dan menjadi penyebab gagal jantung pada lansia. Ya, slide. Nah, ini penyakit jantung katup ya, atau biasa kita sebut penyakit jantung rematik. Penyebabnya ini diduga berkaitan dengan infeksi kuman Streptococcus. Jadi penyebabnya adalah kuman diduganya. Jadi kumannya namanya Streptococcus beta hemolyticus grup A, yang ini menginfeksi seorang yang memang mempunyai bakat protein M di katup jantungnya itu mirip dengan kuman tersebut, dan tubuhnya salah mengira kalau katup jantungnya itu mirip dengan kuman, sehingga terjadi penghancuran struktur katup jantung oleh penyakit autoimun ini. Nah, kondisi ini sering dijumpai di negara berkembang termasuk di Indonesia ya. Gejalanya mirip dengan penyakit jantung yang lain, mudah lelah, jantung berdebar, sesak nafas, kakinya bengkak, dan lain-lain. Nah, untuk mengetahui diagnosis pasti harus dengan pemeriksaan ekokardiografi atau USG jantung. Right? Nah, ini yang kelima nih, ini yang terakhir ya. Ini merupakan muara dari segala jenis penyakit jantung tadi, baik penyakit jantung koroner, hipertensi, penyakit jantung katup, penyakit bawaan lahir, dan lain-lain itu nanti akan jatuh pada keadaan gagal jantung kalau tidak ditangani dengan baik. Nah, segala jenis gangguan jantung yang membuat jantung menjadi berat dan terganggu itu akan menyebabkan jantung bengkak atau membesar dan terjadinya penurunan fungsi pompa. Nah, tentunya kita tahu jantung fungsi utamanya adalah untuk memompakan darah. Jika fungsi tersebut berkurang, maka akan terjadi penumpukan volume darah di dalam pembuluh darah yang bermuara ke jantung. Akibatnya besar tekanan tadi dan penumpukan volume darah yang seharusnya tadi dipompakan jantung, akhirnya mulailah komponen darah atau komponen cairan dari darah itu merembes keluar dari pembuluh darah dan mengisi rongga tubuh atau tertumpuk di bawah kulit dan mencari tempat yang paling rendah. Nah, tanda dari gagal jantung tersebut akan sangat jelas terlihat pada kaki ya. Kaki biasanya jadi membengkak. Kalau ditekan akan meninggalkan bekas yang jelas dan legok gitu ya. Ini karena penumpukan cairan. Nah, selain itu ada juga gejala sesak nafas, batuk, terutama di malam hari ya. Ketika berbaring makin sesek, jadi tidurnya terpaksa sambil duduk atau setengah duduk atau menggunakan bantal lebih dari satu. Nah, ini disebabkan karena ketika mulai berbaring, cairan yang menumpuk di tubuh mulai mengisi rongga, dada, dan paru-paru sehingga muncul batuk dan sesak nafas tadi. Lalu bisa jadi ada terjadi pembesaran perut dan liver, ini juga karena penumpukan cairan. Baik, bisa di-mute dulu. Yang lain bisa di-mute dulu. Nah, bagaimana mengobati kondisi di atas dan bagaimana mencegahnya agar tidak terjadi? Slide. Belum, balik ke yang awal. Nah, ini dia. Nah, tentunya faktor resiko. Itu suara siapa ya? Oke,
Tentunya faktor risiko yang menjadi penyebab itu harus dikontrol ya. Ini terlepas sudah ada masalah jantung ataupun belum. Jadi sebaiknya turunkan berat badan menuju berat badan ideal dengan mengatur jumlah kalori, mengontrol tekanan darah. Target tekanan darah itu harus di bawah 140/90. Nah, bagi penderita diabetes atau penyakit gula, kadar gula darahnya itu dikontrol seoptimal mungkin ya. Periksa kolesterol berkala dan hindari diet tinggi kolesterol serta dikontrol stres seperti yang disebutkan sama Dokter Fahru Rozi tadi ya. Nah, selain itu ada yang terpenting itu melakukan konsultasi dan screening penyakit jantung ke dokter. Nanti dokter akan melakukan wawancara medis dan pemeriksaan-pemeriksaan terkait untuk mengetahui apakah ada masalah jantung dan terapi apa yang terbaik untuk mengobatinya. Nah, untuk yang memang sudah terdiagnosis, biasanya juga harus rajin kontrol, harus minum obat teratur, karena beberapa penyakit jantung pada lansia kebanyakan memang tidak dapat disembuhkan sempurna seperti waktu masih muda, namun bisa dikontrol dengan pola hidup dan obat-obatan yang tepat sesuai dengan anjuran dan pengawasan dokter jantung. Tujuannya apa? Slide. Nah, tujuannya cuma satu, yaitu hidup sehat yang lebih lama dan berkah. Karena dengan sehat bisa tetap produktif dan kualitas hidup di usia lanjut kita dijalani dengan baik. Bisa beribadah sempurna, tidak depresi karena merasa menjadi beban sanak keluarga, dan menjadikan hidup ini lebih bahagia. Slide. Kebetulan saya sendiri didiagnosa kena penyakit jantung koroner yang tadi disebutkan sama Bu Dokter seperti itu karena faktor hipertensi. Nah, untuk karena itu sudah pernah dipasang ring 1, Dok. Katanya harus 3 lagi gitu loh, Dok. Nah, untuk faktor risiko lainnya adalah kolesterol yang tinggi, kurang lebih TG-nya 480, kolesterol totalnya 280, Dok. Saat ini kondisi tensinya normal, Dok, masih di angka normal ya. Obat-obat yang diminum itu pengencer darah tinggi, dan kolesterol. Yang ingin saya tanyakan, selain dengan cara tadi pasang ring atau stand ya, untuk kedepannya apakah bisa cukup dengan obat-obatan aja, Dok? Apa harus dipasang ring gitu loh, Dok? Yang kan rencananya ada 3 tindakan berikutnya ya, Dok ya, untuk pasang ring berikutnya. Itu apakah yang kemarin itu yang dibuka adalah atau yang dipasang ring adalah yang aorta kiri, yang aorta kanannya belum. Nah, aorta 4-4-nya udah tersumbat 80-80, yang kanan total seperti itu, Dok. Nah, apakah cukup dengan obat-obatan atau misalkan harus dipasang ring gitu, Dok? Atau tergantung dari nanti hasil pengobatan berikutnya setelah saya menjalani pengobatan. Terima kasih banyak, Dokter. Pak Nurholis di Depok ya. Ini langsung saya jawab satu persatu ya. Nanti untuk pertanyaan selanjutnya akan kita jawab lagi. Saya jawab dulu untuk yang Pak Nurholis. Jadi Pak Nurholis ini sudah dengan penyakit jantung koroner ya. Jadi dengan faktor resiko seperti saya sampaikan tadi, ada faktor resikonya ya ini tekanan darah tinggi, kemudian kolesterolnya juga tinggi, trigliseridnya sampai 400, kolesterol totalnya sampai 280 ya. Jadi sudah pernah dipasang 1 stand ya, ternyata masih ada 3 area yang memang masih penyumbatan. Betul, Dok. Nah, itu penyumbatannya juga di atas 70% ya, rata-rata 80% ke atas. Nah, yang ditanyakan itu adalah apakah perlu dilakukan pemasangan ring, itu ya, lebih kepada itu ya. Saya akan coba berikan analognya. Contohnya begini, Pak Nurholis punya mobil ada 4 bannya, kanan, kiri, depan, belakang gitu ya. Nah, 4-4-nya bocor, ada yang bocor halus ya, ada yang bocor udah kempes banget gitu. Pak Nurholis datang nih ke tukang ban. Nah, tukang ban ini perbaiki mana yang paling parah dulu gitu. Tapi menurut Pak Nurholis nih ya, seandainya 1 ban saja yang sudah ditambal atau diperbaiki, kira-kira jalannya mobil sudah mulus belum? Kemungkinan besar belum. Ya, jadi selain dengan menggunakan obat-obatan,
nanti akan dievaluasi. Pasti Pak Nurholis akan disuruh kontrol sama dokternya, diminta untuk kontrol, untuk melihat apakah dengan pengobatan 1 stent saja, ditambah dengan obat-obatan, keluhan Pak Nurholis sudah membaik atau belum. Nah, kalau belum, biasanya sih memang belum ya, karena penyempitannya sudah lebih dari 70% gitu, hampir 80%. Nah, kemungkinan besar nanti akan dilakukan tambahan pemasangan jika memang diperlukan. Gitu ya Pak Nurholis ya. Selain itu, selain dengan pengobatan ring tadi, tentunya pasti harus ada sikap dari kita sendiri, pasiennya sendiri, yaitu adalah menjaga kadar kolesterol. Jadi kolesterolnya itu ini saya lihat masih tinggi sekali ya, masih tinggi. Dan saran saya, selain pemeriksaan trigliserida dan kolesterol total, sebaiknya mintakan untuk pemeriksaan LDL atau kolesterol jahat. Jadi low density lipoprotein, LDL kolesterol itu juga harus dimintakan diperiksakan, karena target terapi kita adalah LDL tadi, bukan trigliserid dan bukan kolesterol totalnya. Jadi mintakan pemeriksaan kolesterol LDL gitu ya, Pak Nurholis. Assalamualaikum, selamat sore dokter. Saya Ibu Titi, usia 77. Pada 2 tahun yang lalu saya sudah pasang ring 1. Terus bulan Juli yang lalu kita suruh kateterisasi, ternyata langsung dipasang ring 2. Nah, kita dapat obatnya banyak sekali tuh dok, ada 6 macam, ada clopidogrel, ada miniaspi, ada konkor, ada nitrokaf, ada 6 macam itu. Apakah itu kita boleh dimakan sekaligus gitu dok? Saya karena nggak ada panduannya tuh, jadi saya makannya sekaligus blok gitu, 6 obat itu sekaligus, kecuali kalau atorvastatin itu malam gitu dok. Apa nggak apa minum obat 6 itu apa nggak mempengaruhi untuk ginjal gitu apa gimana dok ya? Terima kasih. Baik Ibu Titi. Ya, terima kasih Ibu Titi. Ibu Titi mantap sekali, masih ingat semua nama obat-obatnya ya, luar biasa. Ada banyak tapi semuanya ingat. Ya, jadi gini ya. Sebenarnya pengobatan kayak clopidogrel, miniaspi, konkor, nitrokaf, atorvastatin, mungkin ada satu lagi, mungkin ramipril atau kandesartan ya saya. Iya kan. Oh, yang satu lagi. Nah, benar kandesartan. Nah, obat-obatan ini sebenarnya ada tips dan trik cara menggunakannya. Jadi tidak sekali makan semuanya ya. Ya. Jadi seperti ini nih, kayak clopidogrel dan atorvastatin. Itu biasanya digunakannya malam Bu Titi. Jadi tidak cuma atorvastatin saja, tapi clopidogrel sebaiknya juga digunakan malam. Nah, untuk mini aspi itu sebaiknya digunakan siang bersamaan dengan makan. Kenapa? Karena mini aspi ini mengandung asam asetil salisilat. Jadi dia kalau masuk ke dalam lambung dia akan menyebabkan situasi asam. Sebaiknya digunakan di siang hari ya sayang ya. Digunakan di siang hari bersamaan dengan makan. Jadi Bu Titi makan 1 suap, 2 suap, kemudian makan obat itu dilanjutkan dengan makan. Gitu ya, supaya menghindari masalah di lambung. Untuk konkor ini biasanya pagi hari. Kenapa pagi hari? Karena gunanya konkor adalah menurunkan denyut jantung yang berlebihan. Jadi biasanya digunakan pagi hari ketika Bu Titi sebelum beraktivitas, supaya nanti waktu aktivitas nggak gampang capek gitu ya. Nah, yang terakhir yang kandesartan itu boleh dimakan bersamaan dengan konkor. Jadi kandesartan, konkor dimakannya pagi hari, kemudian nitrokaf kan pagi sama sore ya, 2 kali ya. Baiklah. Nah, kemudian nanti di siang makan mini aspinya, di malam baru makan clopidogrel dan atorvastatin. Kalau bisa selalu di jam yang sama ya. Iya, kalau bisa di jam yang sama. Itu saya sekaligus 6 macam sekaligus saya makan. Okay. Oh ya, terkait dengan hubungannya dengan masalah di ginjal, itu nanti dokter jantungnya pasti akan ngecek ginjal tiap 6 bulan atau setahun sekali. Ya, jangan khawatir ya, Bu Titi ya. Sudah cukup Ibu Titi. Untuk aktivitas dok, kan saya aktif gitu, apa mempengaruhi juga gitu kok nggak boleh terlalu aktif?
Jadi untuk aktivitas saya rasa kalau hanya aktivitas sehari-hari nggak masalah ya. Justru dipasangnya ring itu gunanya supaya Ibu Titi bisa melakukan aktivitas sehari-hari tanpa keluhan. Jadi bukan karena sudah dipasang ring malah jadi kita ngejaga-jaga banget gitu ya, bukan. Tapi untuk aktivitas sehari-hari justru dipasang ring supaya bisa melakukan aktivitas yang sehari-hari tadi. Yang tidak boleh dilakukan adalah aktivitas berat di luar aktivitas harian. Contohnya misalnya Bu Titi nggak pernah masak buat orang sekampung. Misalnya contoh ya, ini karena ada orang minta Ibu Titi tolong masakin saya ada kenduri dan lain-lain gitu. Jadi Bu Titi maksain buat masak banyak. Contohnya seperti itu. Itu yang nggak boleh ya. Jadi aktivitas di luar aktivitas sehari-hari itu yang tidak boleh dilakukan ya. Untuk olahraga cukup jalan kaki 30 menit setiap hari itu udah cukup. Ya, untuk olahraga bersaing memang tidak disarankan. Saya Bu Titi pengen main tenis, pengen main bulu tangkis. Nah, itu boleh tapi nggak boleh dihitung. Ya. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Titik. Sebelumnya saya sampaikan selamat dulu ya karena beliau usia 70 tahun kena COVID dan sekarang masih survive, itu adalah suatu anugerah ya, sangat luar biasa sekali. Cuman sayangnya memang COVID ini walaupun sembuh, dia akan meninggalkan gejala sisa. Itu yang disebut dengan long COVID. Orang bilangnya long COVID syndrome, ya. Gejalanya macam-macam, mulai dari gampang capek, berwudu aja habis wudu berdebar, mau sholat berdebar, naik tangga berdebar, jalan sedikit aja agak nanjak berdebar, nggak enak, gitu ya. Nah itu wajar ya. Jadi wajar dalam arti kata itu memang bawaan dari long COVID-nya. Cuman karena beliau punya riwayat tekanan darah tinggi, sebaiknya dicek ke dokter jantung. Kenapa? Bisa jadi selama ini nggak ketahuan darah tingginya. Kita tahu ya darah tinggi itu berupa silent killer. Silent killer tuh artinya pembunuh diam-diam. Selama ini tuh nggak ada gejala, selama ini nggak pernah ketahuan kalau tensinya tinggi, gitu ya. Tiba-tiba pada waktu kemarin dirawat intensif, gitu ya istilahnya, atau dimonitor secara intensif karena COVID-nya, di isoman atau dirawat, itu mulai ketahuan kalau di situ ada tekanan darah tinggi, ya. Jadi darah tinggi itu jarang sore sekali dokter. Ya, ya. Iya sore dokter. Iya ini Ya, saya ya. dengan Atikanya langsung ya dok. Oh iya. Ya. Sebelumnya terima kasih ya dok sudah menjawab pertanyaan saya gitu ya dok. Ya. Selama ini ayah saya rawat jalan di rumah aja dok. Nah untuk pengobatannya memang sampai saat ini masih berobat jalan di rumah sakit dok. Tapi untuk ke spesialis paru-parunya saja dok. Apakah untuk selanjutnya saya harus ke spesialis jantung ya dok? Kalau ada tekanan darah tinggi, sebaiknya berobat ke dokter spesialis penyakit dalam atau dokter jantung ya. Pilihannya dua itu, ya. Iya baik dok, terima kasih. Nanti bisa aja diceritakan sama dokter parunya, dok. Tekanan darah bapak saya tinggi, jadi nanti dokter parunya biasanya akan melakukan rujukan internal ya ke dokter jantung atau dokter penyakit dalam yang ada di rumah sakit itu. Itu ya Ibu Atika. Oh iya, baik dok, terima kasih atas informasinya ya dok ya. Selamat sore.